pacaran, kok kemudian gaul bebas, ya setia aja. Kenapa setia? Karena nanti kalau gonta-ganti pasangan, penyakit yang menular itu akan lebih banyak. Di tengah jalan putus. Nah, terus gimana? Kondom, use kondom, C-nya pakai kondom biar nanti tidak kena penyakit. Padahal kita tahu ya, kondom itu semua pembuktian sudah banyak dilakukan. Dia tidak bisa menjaga kuman itu masuk di dalamnya. Makanya sudah pakai kondom pun masih terkena penyakit seks menular ya. Masih pakai kondom pun tetap masih bisa hamil kan? Iya, masih bisa hamil, masih bisa kena penyakit seks gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita jumpa kembali di segmen teman berbuka. Happy Ramadan, happy family, momentum kebersamaan menuju Islam kafah. Apa kabar semuanya? Semoga Anda semuanya selalu dalam keadaan sehat dan berlimpah barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan spesial untuk sore hari ini, kita akan kupas yang terkait dengan mengenalkan tarbiyah jinsiyah atau pendidikan seksual bagi anak-anak sejak dini. Kenapa topik ini diangkat? Kita bersama tentunya prihatin ya, karena angka pergaulan bebas di kalangan remaja hingga hari ini masih marak. Ini bisa kita lihat di tahun 2022 kemarin, kalau menurut hitung-hitungan saya gitu ya, dari berbagai pelaporan di media itu, ada puluhan ribu anak yang mengajukan dispensasi nikah usia dini, yang sayangnya sebagian besar itu mayoritas karena kehamilan tidak dikehendaki. Nah, untuk membincang secara mendalam isu tentang pergaulan bebas ini, alhamdulillah telah hadir bersama kita seorang mubaligo sekaligus beliau founder dari Forum Muslimah untuk Peradaban Daerah Istimewa Yogyakarta. Siapa lagi kalau bukan Ustadzah Aini Qoriah. Nah, kita sapa dulu ya beliau. Assalamualaikum Ustadzah Aini Qoriah. Apa kabar sore hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bikhair. Baik, terkait dengan topik perbincangan kita sore hari ini ya Ustadzah ya, maraknya pergaulan bebas di kalangan remaja. Ini kan sesuatu yang sangat-sangat memprihatinkan kita. Betul. Nah, kalau menurut Ustadzah sendiri, faktor yang menyebabkan kenapa sih pergaulan bebas semakin kesini itu justru semakin marak gitu? Iya. Kalau yang saya lihat itu sebenarnya faktornya ada dua, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri itu dari para remajanya sendiri yang sekarang kita lihat memang keimanannya cukup lemah, bahkan boleh dikatakan rapuh ya, sehingga mudah sekali terpengaruh hal-hal yang negatif, hal-hal yang membawa kepada kemaksiatan, salah satunya akhirnya gaul bebas. Dan yang kedua itu adalah keluarga. Jadi keluarga sekarang ini boleh dikatakan memang ada sebagian yang tidak paham, tetapi juga ada yang mungkin pernah mendapatkan pengetahuan, tapi akhirnya terpaksa dengan berbagai macam keadaan di dalam keluarganya. Karena sekarang kalau kita lihat di era sistem sekuler yang kapitalistik seperti sekarang ini, itu banyak sekali dapur-dapur rumah tangga yang akhirnya memaksa para perempuan kan harus bekerja, bapak bekerja full time, sehingga akhirnya mereka tidak bisa mendidik anaknya. Yang awalnya terpaksa akhirnya menjadi biasa. Padahal di dalam Islam Allah berfirman, qu anfusakum wa ahlikum naron. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kalau kita lihat tafsirnya ini Mbak Pipit ya, dari tafsir As-Sa'di karangan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, itu ulama mufassirin abad ke-14. Itu maksudnya sebenarnya jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka dengan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya dan bertobat dari hal-hal yang membawa kepada murka Allah dan azab Allah, serta mendidik, mengajar, mentakdzib anak untuk taat kepada Allah, menjauhi segala larangan sehingga tidak menjadi salah satu bahan dari api neraka. Nah, tapi ini banyak kemudian dilalaikan oleh orang tua. Nah, itu jadi faktor. Kemudian faktor yang berikutnya faktor eksternal.
Kalau faktor eksternal kita lihat banyak. Yang pertama pasti akan disampaikan, pemirsa pun tahu, media. Jadi media di dalam sistem yang liberal seperti sekarang ini, jadi sistem liberal itu kan mengajarkan kebebasan. Jadi media itu dijadikan untuk juga sebagai ajang kebebasan seseorang untuk berbagai macam hal, bertingkah laku, bahkan ajang mencari duit gitu ya. Nah, maka kita tidak bisa pungkiri bahwa media pun akhirnya isinya justru mengarahkan hal yang demikian gitu. Nah, bahkan dijadikan sebagai ajang bisnis, hal-hal yang bisa merangsang terutama para remaja untuk melakukan tindakan salah satunya yang mengarah pada seks bebas. Dan itu bukan hanya informasi di dalam negeri saja. Kita tahu media itu kan ibaratnya seperti menjadikan dunia itu terlipat gitu. Terlipat, informasi serba cepat, bisa mendapatkan berita dari manapun juga, termasuk kebebasan-kebebasan yang kita tahu dari negara-negara barat yang mereka memang benar-benar mengusung kebebasan, salah satunya kebebasan berperilaku, itu media. Yang kedua, lingkungan. Kita tahu lingkungan sekarang permisif, bahkan kehidupan permisif dan individualis itu menjadi sesuatu yang boleh dikatakan kesenangan bagi sebagian anggota masyarakat. Saya pernah menemui seseorang, itu mahasiswa itu. Kenapa tidak mau bergaul dengan teman yang lain gitu? Karena saya lebih senang seperti ini. Kalau dikepoin saya nggak suka gitu. Kalau dikepoin nanti diceramahin. Itu ada yang seperti itu gitu. Nah, yang permisif, kemudian individualis, ditambah memang yang berikutnya sistem pendidikan, Mbak Pipit ya, sistem pendidikan di mana kita tahu kurikulum sekarang kan syarat materialistik ya. Bahkan pelajaran agama pun jadi materi 2 jam yang tidak memberikan bekas. Kita bisa tahu lah, kita pernah sekolah dari TK sampai kuliah, kayaknya dari TK sampai kuliah pelajarannya tentang sholat aja, sehingga tidak dipahamkan tentang bagaimana aturan Islam kaitannya dengan penjagaan iman hingga hukum-hukum yang lain atau hukum syariat yang lain, salah satunya tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dan yang berikutnya tadi ada media, lingkungan permisif, sistem pendidikan, perundang-undangan. Kita tahu ya, perundang-undangan itu kan payung hukum yang menjadikan orang itu melakukan sesuatu gitu. Bahkan membuat efek jerah itu kan karena undang-undang. Nah, undang-undang yang diterapkan di Indonesia ini salah satunya undang-undang ya mau dikatakan baru ya tidak baru, KUHP nomor 411 ya, yang dimana di situ jelaskan tentang pidana tentang perzinahan. Nah, di situ disebutkan bahwa kalau seseorang terkena pidana perzinahan, pidananya cuma 1 tahun atau bisa diganti denda dan bisa dipidana jika ada pengaduan yang pengaduannya itu dari 2. Pertama, suami atau istri yang terikat dalam perkawinan. Kedua, orang tua atau anak dia tidak terikat dalam perkawinan. Berarti di luar itu tidak bisa. Dan ini kan sangat lemah ya. Nah, sangat lemah. Kemudian yang berikutnya, ini cerminan leadership pemimpin. Bagaimanapun juga yang namanya masyarakat itu kan sangat butuh figur. Nah, figurnya itu ya para pemimpin itu. Kita pernah mendengar ya Mbak Pipit dari media yang pernah membuat heboh. Ada wakil rakyat yang mengatakan nggak apa-apa gitu, gaul bebas yang penting pakai kondom. Ada yang juga menyebutkan pernah menonton film blue film ya, film porno. Nah, ini faktor-faktor yang akhirnya menjadikan gaul bebas itu lumrah atau wajar di tengah-tengah masyarakat. Suatu yang biasa gitu. Bahkan saking biasanya itu anak-anak, kalau dulu kan mungkin di masa kita itu orang tua adalah ya yang melakukan gaul bebas atau seks bebas. Tetapi sekarang itu menjadi konsumsi anak-anak yang belum akil balik, Mbak Pipit ya, anak SD, bahkan anak sebelum SD pun sudah tahu seperti itu. Makanya kalau tadi yang disampaikan data oleh Mbak Pipit itu dispensasi pernikahan dini melonjak, itu mungkin kalau mau dilihat lagi itu bukan hanya puluhan ribu gitu, tapi mungkin lebih dari itu. Karena kasus-kasus sekarang kan anak SD sudah hamil, anak SMP sudah melahirkan, itu kan itu seperti itu. Jadi ada 2 faktor eksternal dan faktor internal. Iya, baik. Di antara faktor internal tadi kan ada peran keluarga ya, Ustadzah ya. Nah,
saya kira peran keluarga dalam hal ini kan sangat penting. Nah, sehingga kalau menurut Ustadzah Aini nih ya, kalau dari keluarganya sendiri kira-kira apa saja yang bisa dilakukan dalam rangka untuk mencegah pergaulan bebas, misalnya apa sejak dini ditanamkan tentang pendidikan seksual atau tarbiyah jinsi atau seperti apa, kalau memang itu dibutuhkan, langkahnya untuk menanamkan itu seperti apa, Ustazah? Ya, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Allah berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina, gitu, karena itu adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruk jalan. Gitu. Hampir senada para ahli tafsir ya. Kalau saya mengambil juga dari tafsir As-Sa'di itu. Di situ disebutkan bukan wala taqrabuzin, bukan wala tazanu, tapi wala taqrabu. Janganlah kalian mendekati gitu. Bukan langsung wala tazanu. Jadi wala taqrabuzina. Jadi jangan kalian mendekati sesuatu hal yang mendekati, jangan kamu lakukan gitu. Itu perintah itu atau amr ya. Innahu kana fahisyah. Fahisyah itu menurut Imam As-Sa'di juga sama seperti tafsir Syekh Wahbah Zuhaili, itu adalah dosa yang sangat besar, itu fahisyah, wasa asabila, dan seburuk-buruk jalan. Aja itu nggak boleh, ya. Dan itu seburuk-buruk jalan, karena kenapa dikatakan buruk? Karena zina itu akan merusak kehormatan perempuan, kehormatan keluarga dia, keluarga yang lain, kehormatan masyarakat, dan merusak nasab. Nah, kalau kita lihat bahkan dampaknya sampai menimbulkan penyakit yang sangat membahayakan ya, baik bagi pelakunya. Islam menjelaskan seperti itu bukan berarti nggak boleh gitu, jangan mendekati, tidak. Tetapi ada hukum-hukum yang dibebankan kepada seluruh kaum muslimin. Salah satunya tadi peran keluarga. Keluarga itu sebagai pondasi pertama dan utama bagi anak-anaknya. Ayah ibu itu sebagai guru pertama dan utama. Kalau saya mengatakan itu universitas yang pertama. Universitas pangkuan. Kalau di pangkuannya berhasil, kedepannya berhasil. Nah, pangkuan itu sangat ditentukan dari peran kedua orang tua itu menanamkan keimanan yang kuat. Dari keimanan yang kuat itulah nanti akan menjadi dasar agar anak itu taat pada syariah Allah. Di mana di dalamnya ada syariah berkaitan dengan masalah jenis ya, baik laki-laki maupun perempuan. Syariah-syariah tersebut diantaranya ya Mbak Pipit tentang masalah konsep aurat. Nah, jadi iman, kemudian aurat, kenapa kamu harus memakai baju ini? Nah, aurat laki-laki dan perempuan itu berbeda. Kemudian juga ada pemisahan tempat tidur gitu ya. Ada takzib atau pendidikan pada anak dengan apa namanya? Baik dia sebagai muslim maupun sebagai mana jenisnya, laki-laki maupun perempuan. Laki-laki harus kita tekankan, kamu itu pemimpin, besok kamu akan menjadi wali gitu. Nah, bagi yang perempuan, kamu juga pemimpin bagi rumah tangganya, dan kamu itu nanti harus berkhidmat pada suamimu dan seterusnya. Nah, kemudian juga tentang masalah aturan ketika di luar rumah gitu. Jadi bagaimana kamu tidak boleh berkholwat, tidak boleh ikhtilat, tidak boleh bertabaruj gitu ya. Dan juga kita bisa tekankan ketika anak sudah mulai paham bahwa jika kamu melanggar bisa jadi kamu akan mendekati perbuatan zina, dan kalau terjadi perbuatan zina sanksinya menurut Al-Quran atau menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi yang belum menikah itu dijilid 100 kali, bagi yang sudah menikah itu dirajam sampai mati. Ini harus ditekankan pada anak-anak. Dan itu sejak dini. Termasuk juga nanti kalau aduh gimana ya, dibiasakan dengan puasa nafilah. Nah, itu bagi peran keluarga itu demikian. Terus kalau kita lihat upaya untuk pencegahan pergaulan bebas itu sebenarnya kan udah banyak ya. Ya, kalau di sekolah-sekolah itu kan sering kita dengar ada program KESPRO, kesehatan reproduksi. Nah, program-program kayak gini ya, itu kalau menurut Umi Aini gimana sih? Mungkin dari sisi penyampaiannya, ataukah mungkin dari situ atau dampak tertentu gitu? Ya. Tadi sedikit saya singgung ya bahwa bi'ah atau kehidupan sekarang yang sekuler liberal kapitalistik itu sebenarnya bukan bi'ah Islam. Ya, itu lingkungan peradaban mungkin kalau lebih besarnya ya. Itu sebenarnya bukan peradaban atau bi'ah Islam. Sehingga bi'ah tersebut kalau sekuler liberal kapitalistik itu ya yang diusung itu ya kebebasan. Sementara kalau bi'ah Islam itu kan
bi'ah yang mengajarkan bahwa manusia itu diciptakan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ia harus menjalani syariat dengan sempurna, yang syariat itu harus diyakini, dipahami, pasti akan membawa maslahat kalau kaitannya dengan kehidupan hubungan laki-laki dan perempuan, itu akan membawa sakinah, mawadah, warahmah. Lebih jauhnya akan membawa rahmatan lil alamin, kan begitu. Tetapi di dalam konsep bi'ah atau peradaban sekuler liberal kapitalistik itu tidak demikian. Karena mereka mengusung kebebasan, ya hubungan antara laki-laki dan perempuan itu bebas-bebas aja gitu. Tidak harus ada ikatan pun nggak apa-apa. Kalau dalam Islam kan ikatannya harus pernikahan, itu nggak apa-apa. Nah, ketika mereka mengetahui dampak buruknya, mereka berusaha mencari alternatif ya, yang penting bisa sehat. Sehat kemudian dia timbang berdasarkan anatomis, fisiologis, dan psikologis. Nah, makanya ini menjadi dasar kalau pendidikan seks di sekolah atau KESPRO, kesehatan reproduksi. Yang dari program KESPRO itu ada yang dikenal ABCD ya. A, abstinensia. Abstinensia itu adalah abstinensia itu jangan melakukan seks gitulah. Jangan melakukan. Jadi mendekati boleh, tapi jangan melakukan seks. Makanya yang kemudian enggak zinanya itu. Enggak zinanya. Ya, makanya kalau di dalam KESPRO itu yang kan divisualisasi bagaimana nanti akan terjadi bahaya kalau ada proses tadi bertemunya alat kelamin laki-laki dan perempuan. Padahal itu tidak perlu dijelaskan, alamiah saja itu manusia itu bisa gitu. Bahkan hewan pun tahu. Jadi sampai vulgar gitu. Iya, sampai belum. Dan apa yang terjadi justru malah merangsang. Ya, karena yang namanya iya, seks itu kan rangsangan sebenarnya. Nah, itu seperti itu. Jangan melakukan seks. Tapi kalau sudah melakukan seks itu gimana? Masuk ke poin B. Be faithful. Setia pada pasangan. Satu aja. Nah, itu pacaran ya? Pacaran, kok kemudian gaul bebas? Ya setia aja. Kenapa setia? Karena nanti kalau gonta-ganti pasangan, penyakit yang menular itu akan lebih banyak. Di tengah jalan putus. Nah, terus gimana? Kondom, use kondom. C-nya, pakai kondom. Biar nanti tidak kena penyakit. Padahal kita tahu ya, kondom itu semua pembuktian sudah banyak dilakukan. Dia tidak bisa menjaga kuman itu masuk di dalamnya. Makanya sudah pakai kondom pun masih terkena penyakit seks menular ya. Masih pakai kondom pun tetap masih bisa hamil kan? Iya, masih bisa hamil, masih bisa kena penyakit seks gitu. Dan kemudian yang berikutnya ini dampak yang lainnya itu no drug gitu. No drug itu karena biasanya orang seperti itu kan ngedrug juga. Nah, drug itu lewat jarum suntik, orang yang kena penyakit HIV misalnya, kemudian dia ngedrug, jarum suntiknya dipakai, yang lain juga bisa kena meskipun dia tidak melakukan seks bebas. Ini kan sebenarnya salah kaprah gitu. Nah, tetapi karena karena peradaban sekuler liberal kapitalistik itu mengedepankan kebebasan, mengedepankan sifatnya timbangannya materi duniawi saja, maka ya solusinya programnya itu ya hanya demikian gitu. Iya. Jadi intinya kalau KESPRO hari ini yang banyak diajarkan itu dengan kata lain kan berarti zina itu sebenarnya masih boleh, cuman kamu yang aman aja gitu, agar nggak terkena penyakit seksual dan lain sebagainya itu kan. Ya baik. Oke, kita kesempatan terakhirnya Umi Eni ya. Kalau kita bicara faktor penyebab, tadi kan ada banyak tuh, ada internal, ada eksternal. Nah, kalau untuk solusi tuntas, menurunkan atau bahkan menghilangkan gaul bebas itu gimana ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fisilmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman. Jadi beriman itu adalah panggilan cinta dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kan kalau misalnya kita dipanggil bukan hai Aini gitu, apalagi dengan panggilan-panggilan kayak sekarang kasar ya. Tapi anak itu mesti lebih senang dipanggil misalnya hai sayangku gitu, hai anak soleh. Nah ini Allah memanggil hai orang-orang yang beriman. Orang beriman itu adalah
derajat yang paling tinggi dari manusia ya, karena yang akan ada di sisi Allah itu adalah orang-orang yang beriman, dari beriman dan beramal soleh tentunya. Hai orang-orang yang beriman, udkhulu fi silmi kafah, masuklah Islam secara kafah. Kafah itu menyeluruh. Kafah, ada yang bilang kafah itu nek di basa Jawa kayak kabeh gitu ya. Masuk Islam secara kafah atau kabeh. Wala tattabi'u khutuwati syaiton. Jangan mengikuti langkah-langkah setan. Jadi kalau nggak kabeh nggak kafah berarti mengikuti langkah-langkah setan. Karena padahal setan itu adalah musuh yang nyata bagimu itu. Nah, ada nas yang lain yang kemudian menjelaskan bahwa kalau kita mengambil nggak kabeh itu di dunia akan mendapatkan kesempitan, di akhirat mendapatkan azab yang sangat pedih. Kemudian juga kalau di surat Toha bahkan nanti dibangkitkan dalam keadaan buta. Nah, oleh karena itu, maka apa yang harus kita lakukan? Ya mari kita bersama-sama, gitu bersama-sama menjalankan Islam secara kafah. Bahkan memperjuangkan real di tengah-tengah kehidupan. Nah, bisa real di tengah-tengah kehidupan untuk apa? Salah satunya menyelesaikan problem gaul bebas tersebut. Ini menurut saya solusi tuntasnya ya hanya Islam kafah. Kita perjuangkan Islam kafah agar benar-benar real landing di tengah-tengah kehidupan sebagai tata aturan kehidupan, sebagai pranata, bahkan sebagai sumber perundang-undangan gitu ya, yang nanti akan menjadi payung hukum untuk seluruh manusia. Ya, ternyata pemirsa semuanya, solusi tuntas untuk pergaulan bebas remaja yang kian marak itu kalau menurut Ustadzah Aini, solusinya adalah kembali diterapkannya Islam kafah ya Ustadzah ya. Baik, terima kasih Ustadzah Aini. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, demikian bincang-bincang kita terkait dengan fenomena maraknya gaul bebas yang semakin kesini justru semakin liar. Harapannya di bulan Ramadan ini menjadi momen kita semua, terutama untuk keluarga muslim, ayo kita jaga betul anak-anak kita agar jangan sampai terbawa arus pergaulan bebas. Nah, untuk menutup sesi perbincangan kita, gimana nih kalau Ustadzah Aini menyampaikan semacam closing statement ke pemirsa? Ayo. Pesan kepada keluarga muslim dimanapun berada, jagalah apa yang Allah perintahkan sebagaimana di surat At-Tahrim yang tadi saya sampaikan. Anfusakum wa ahlikum naron. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ingat bahwa anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Yang membuat mereka menjadi ada masalah itu adalah orang tuanya. Sehingga ia bertabiat bukan sebagaimana tabiat Islam. Dan para ibunda, ayahanda semua yang dirahmati oleh Allah, yang bisa menyelamatkan keluarga itu hanyalah Islam kafah. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mengkaji Islam secara kafah dan memperjuangkannya agar bisa diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Masya Allah, jazakillah khairan Ustadzah Aini atas pemaparannya. Ya, dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah, demikian tadi bincang-bincang kita. Kita berharap semoga Ramadan kali ini menjadi momen bagi keluarga muslim dimanapun Anda berada untuk lebih baik lagi di dalam mendidik putra-putrinya. Amin. Baik, amin. Tetap stay tune di segmen-segmen yang kita punya. Kita punya segmen teman berbuka di setiap pukul 4:30 sore. Kemudian ada juga segmen teman sahur setiap pukul 3:30 pagi. Nah, insya Allah dengan dua segmen itu akan membersamai Anda semua menyiapkan buka sekaligus menyiapkan sahur dan semoga menjadi sarana kita semua untuk lebih meningkatkan iman dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap stay tune. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatian pemirsa semuanya. Ilalika, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.